Bab 931, Kepala Sekte Dewa Pengobatan. Inilah hal yang menakutkan tentang seni Dewa Darah, yang dapat mengubah darah kultivator menjadi darah klan iblis. Bentuk di depan Anda juga merupakan bentuk unik setelah menjalankan seni Dewa Darah. Aiden melihat melalui sudut ingatan jiwa Raja Iblis Bulan Darah. Raja Iblis Bulan Darah yang asli mengandalkan kondisi pertempuran ini untuk membunuh penguasa surgawi dari alam yang sama di kehidupan sebelumnya. Saya tidak mau mempraktikkan teknik transformasi iblis semacam ini, jadi saya langsung mengajarkannya kepada tubuh Buddha teratai emas ini. Siapa di antara orang-orang yang hadir yang dapat membayangkan bahwa Aiden, yang baru saja bersinar dengan cahaya Buddha, seperti reinkarnasi Buddha, akan menjadi iblis berdarah dengan aura haus darah di depannya? Aiden sebenarnya adalah anggota klan iblis. Dalam kegelapan, ada sosok dengan mata lebar dan ekspresi tidak percaya. Ini adalah Paul yang telah mengambil mayat lain. Melihat Aiden yang dirasuki setan di depannya, Monica merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Kekuatan tempur Buddha teratai emas saat ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan dia jauh dari lawan. Saya sebenarnya dipaksa untuk memperlihatkan diri saya dalam bentuk ini, sehingga saya bisa menahan pukulan itu, kata Buddha teratai emas agak tidak puas. Monica sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Apa artinya? Boom! Darah dan rambut Buddha teratai emas berkibar, dan dia mengenakan pakaian berdarah, dalam energi darah yang tak ada habisnya, energi iblis melonjak, menutupi tinjunya, dan meninju formasi pelindung sekte-sekte Dewa Pengobatan dengan satu pukulan. Seluruh formasi bergetar tiba-tiba. Menusuk. Kemudian, sebuah lubang tiba-tiba terbuka dan pecah seketika. Tubuh Buddha teratai emas hanya dapat merasakan bahwa diri saat ini memiliki kekuatan bertarung yang dapat mengejar dewa ini. Melihat formasi tersebut hancur berkeping-keping, semua orang di Sekte Dewa Pengobatan membeku di tempat seperti disambar petir. Tanpa disadari, sosok berambut darah itu terpatri di hati mereka seperti dewa iblis, menjadi mimpi buruk mereka di masa depan. Banyak orang yang berkultivasi, sulit untuk membuat kemajuan apapun. Engah. Buddha teratai emas membunuh Monica dengan satu telapak tangan dan menahan jiwanya. Selama penggeledahan, ia menemukan botol obat. Awalnya berisi 9 pil, tetapi Monica meminum 1, dan ada 8 pil lagi. Begitu saya mencium wangi ramuan itu, Buddha teratai emas langsung merasa bahagia. Ini adalah pil umur panjang, setelah diminum sekali, dapat memperpanjang umur orang yang meminumnya hingga 500 tahun. Obat mujarab jenis ini juga merupakan komoditas populer di dunia budidaya dan disukai oleh banyak monster tua. Aiden tidak membutuhkannya, tetapi sedikit teman yang dia dapatkan di dunia sekuler memiliki kualifikasi terbatas dan sulit untuk menerobos ke alam abadi duniawi. Dengan pil umur panjang, masa hidup akan meningkat 500 tahun secara gratis, dan kemungkinan mencapai negeri dongeng akan sangat meningkat. Tubuh Buddha teratai emas dengan hati-hati menerima 8 pil umur panjang dan hendak membunuh jiwa Monica. Iblis, beraninya kamu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan sesosok tubuh yang marah muncul, melepaskan tekanan setingkat kepala sekolah. Ini adalah pemimpin dari Sekte Dewa Pengobatan. Dia saat ini dalam pengasingan. Dia terbangun pada saat formasi pelindung sekte dihancurkan. Ketika dia keluar dan melihat pemandangan ini, dia menjadi sangat marah. Hanya dalam beberapa hari, Sekte Dewa Pengobatan menjadi seperti ini. Melihat sosok berambut darah itu, mata kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan melonjak dengan niat membunuh, dan dia ingin mencabik-cabiknya. Itu kamu, Aiden. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan tiba-tiba mengenali tubuh Buddha teratai emas, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah anggota klan iblis. Hari ini saya akan melakukan keadilan bagi surga dan membunuh iblis. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan dengan marah memarahi, dan ketika dia melambaikan lengan bajunya dan jubah, gelombang ombak yang melahap meledak. Dalam sekejap, angin menderu, dan borgolnya berubah menjadi lubang hitam besar, menelan segala sesuatu dalam jarak 100 kaki. Ini persis sama dengan alam semesta yang legendaris di lengan dan kerajaan Buddha di telapak tangan. Aiden langsung ditelan ke alam semesta dengan lengan bajunya. Huff, di dunia dalam lengan bajuku, dalam 3 hari, kamu akan berubah menjadi nanah dan darah. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan mendengus dingin. Tapi setelah mengucapkan kalimat ini, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Lengan. Bajunya tiba-tiba mengeluarkan energi darah dalam jumlah yang mencengangkan, seperti lautan badai, menyebabkan borgolnya menonjol dengan hebat. Dengan keras, alam semesta di dalam lengan baju itu meledak seketika. Tubuh Buddha teratai emas berlumuran darah dan niat membunuh. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan dia membanting mulutnya ke leher kepala Sekte Dewa Pengobatan. Kepala Sekte Dewa Pengobatan bersandar ke belakang dan langsung terjatuh. Ruang antara tubuh Buddha teratai emas dan dirinya dipadatkan olehnya. Teratai tumbuh dalam sekejap. Ilusi jurang maut. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan menampilkan 2 kekuatan magis dalam satu tarikan napas. Dalam kehampaan, bunga teratai muncul dalam sekejap, mekar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Setiap bunga teratai jatuh ke tubuh Buddha teratai emas, menyebabkan tubuh Buddha teratai emas mandek dan roh jahat tidak dapat beredar. Kekuatan magis ini sebenarnya dapat menahan kekuatan iblis. Saat berikutnya, pemandangan tubuh Buddha teratai emas menjadi gelap, dan dia berada di ruang yang gelap gulita.
Melihat ke bawah, dia melihat kegelapan yang gelap gulita, seolah-olah dia tidak pernah bisa melihat dasarnya. Aiden merasa seperti dia terisolasi dari seluruh dunia karena kekuatan jiwa yang bersemayam di tubuh dan pikiran Buddha teratai emas, dan yin dan yang langsung terpisah. Tubuh Buddha teratai emas menunjukkan tanda-tanda pemurnian. Mata bulan, Buddha teratai emas berteriak keras dari lubuk hatinya. Boom! Dalam sekejap, Raja Iblis Bulan Darah menggunakan kekuatan magis unik ini, dan mata tubuh Buddha teratai emas menjadi sangat merah darah, berkedip dengan cahaya darah yang aneh, seolah-olah berdarah. Bulan darah muncul di pupil. Dalam sekejap, bintang-bintang bergerak dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Cahaya berdarah yang memancarkan kekuatan pemusnahan tersapu. Ruangan itu seperti kertas, dan sebuah lubang besar terkoyak, tubuh Buddha teratai emas bergegas keluar, dan seluruh jurang gelap meledak. Kekuatan macam apa ini? Kepala Sekolah Dewa Pengobatan melihat bulan darah yang terpantul di mata Buddha teratai emas, dan ekspresinya berubah drastis. Dia hanya merasa tubuhnya diselimuti oleh kekuatan aneh dan tidak bisa dijelaskan dan akan meledak. Dentur. Kepala Sekolah Sekte Dewa Pengobatan membuat ledakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Buddha teratai emas memiliki kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi serta menyerang pemimpin Sekte Dewa Pengobatan. Pertempuran tingkat master pecah dalam sekejap, dan akibat dari pertempuran itu menyebar. 90% ladang obat di Sekte Dewa Pengobatan rusak, dan semua semut tumbang. Semua murid dan tetua sekte, untuk menghindari bencana, mundur 1000 meter dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Setelah 30 gerakan, Kepala Sekolah Dewa Pengobatan juga memahami satu hal, selama dia tidak melihat bulan darah di mata Buddha teratai emas, kekuatan aneh dan tak dapat dijelaskan itu tidak akan menimpanya. Meski begitu, pertarungan ini sangat sengit. Ada darah di kedua sisi, dan tubuh Buddha teratai emas terkena kekuatan magis, menyebabkan darah mengalir dari dadanya. Pemimpin Sekte Dewa Pengobatan ditusuk dadanya oleh tangan berdarah Buddha teratai emas, dan jantungnya hampir tercungkil. Saat para master bersaing satu sama lain, satu kesalahan bisa berujung pada hidup dan mati dalam sekejap. Nak, aku punya ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat digunakan untuk memulihkan luka dan energi sejati. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan benar-benar kehilangan kesabaran dan mulai berkelahi dengan biksu junior karena obat mujarab. Seperti yang diharapkan dari Sekte Dewa Pengobatan, hal yang paling diperlukan adalah ramuan. Kepala Sekte Dewa Pengobatan memakan segenggam besar ramuan seperti kacang tanah. Hanya dalam beberapa napas, dia menjadi hidup kembali dan menatap Buddha teratai emas dengan dingin. Bab 932, tak terkalahkan. Namun saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, sehingga dia hampir kehilangan ketenangannya dan mengutuk sebagai kepala sekolah. Saya melihat tubuh Buddha teratai emas dipenuhi dengan darah dan energi, otot dan tulang di tubuh bergetar bersama, seperti guntur, dan suaranya memekakkan telinga. Dalam beberapa napas, semua lukanya pulih, dan matanya menjadi dingin. Ini kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan terkejut dan tersentak. Ini sangat mirip dengan perawakan khusus yang legendaris, darahnya bergetar dan semua lukanya pulih, lebih menakutkan daripada meminum pil. Boom! Perang berlanjut. Tempat itu dipenuhi darah, hampir berubah menjadi lautan darah, menenggelamkan kepala Sekte Dewa Pengobatan. Dari waktu ke waktu terdengar suara gemuruh, yaitu serangan sonik setingkat kepala sekolah yang meledak berkeping-keping, menyebabkan kekacauan energi spiritual langit dan bumi. Sifat Buddha dari Buddha teratai emas telah digantikan oleh energi iblis, ia memiliki sosok langsing, rambut acak-acakan, dan kecantikan yang tak tertandingi, seperti Raja Iblis kuno yang keluar dari mitologi. Satu nafas mengejutkan segalanya. Bang! Kepala sekolah Dewa Pengobatan dan Buddha teratai emas menyerang dengan keras, tubuh mereka bergetar hebat, terbang mundur, dan menabrak puncak gunung. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan melesat ke arah lawannya. Semua orang di Sekte Dewa Pengobatan tercengang dan saling memandang dengan tidak percaya saat mereka menyaksikan pertempuran ini, wajah kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan menjadi semakin suram. Dia mencoba menekan tubuh Buddha teratai emas dengan tingkat budidaya abadi bumi puncaknya, tetapi menemukan bahwa energi iblis dalam tubuh Buddha teratai emas bukan miliknya. Kemudian dia mencoba menggunakan pengalaman bertarungnya untuk menekan lawannya. Pada akhirnya, saya terkejut saat mengetahui bahwa pemuda tak tahu malu di depan saya begitu mahir menggunakan keterampilan bertarung sehingga dia bahkan lebih rendah darinya. Setelah puluhan gerakan, dia ditekan oleh tubuh Buddha teratai emas dan hampir tidak bisa mengatasi. Dan dia terus-menerus dipukul oleh lawannya sampai dia batuk darah. Jika bukan karena usia tulangnya tidak bisa dipalsukan, kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan akan sangat meragukan bahwa ini adalah pemuda yang menyamar sebagai monster tua. Dengan satu pukulan lagi, tubuh Buddha teratai emas mengandalkan kemahiran bertarungnya yang terampil untuk melakukan berbagai gerakan aneh. Gerakannya seperti kijang yang menggantung tanduknya, tanpa akar yang bisa ditemukan. Dengan gerakan memeluk gunung, kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan terlempar sejauh 100 meter, seluruh tubuhnya berlumuran darah, otot dan tulangnya bergetar, dan puluhan di antaranya patah. Aura di tubuh Buddha teratai emas menjadi semakin menakutkan, dan bulan darah di mata darah muncul, seperti bulan sungguhan yang tergantung tinggi di langit malam untuk selamanya, meledak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Boom, boom, boom.
Setelah serangkaian serangan, kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan terlempar lagi, bahkan jika dia meminum pilnya, dia masih dalam semangat yang rendah. Sekte Dewa Pengobatan tidak pandai bertarung, dan dapat dikatakan bahwa Sekte Abadi berada di peringkat belakang aliansi abadi dalam hal kekuatan tempur. Dibandingkan dengan pemimpin lainnya, kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan tidak sebaik yang lain. Dentang. Pedang pemikiran Ialhi ditebas dengan cepat, meletus dalam kehampaan dengan kekuatan yang membelah segalanya. Kepala Sekte Dewa Pengobatan batuk darah di tempat, dan jiwanya menjadi redup setelah dipotong oleh pedang. Untungnya, dia memiliki umur panjang yang cukup, tetapi jika dia adalah sosok tua setingkat kepala sekolah, jiwanya pasti sudah padam sejak lama. Kepala sekolah. Semua orang di Sekte Dewa Pengobatan berteriak dengan sedih, seolah-olah mereka telah melihat kematian kepala sekolah dari Sekte Dewa Pengobatan. Hari ini adalah hari berkabung bagi Sekte Dewa Pengobatan. Namun, seperti yang diharapkan semua orang, tubuh Buddha teratai emas tidak dipenggal, tetapi kepala Sekte Dewa Pengobatan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, memperlakukannya sebagai sepotong rumput di pinggir jalan dan tidak memperhatikannya. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran tadi, tubuh Buddha teratai emas mengendalikan kekuatannya sendiri dan tidak pernah mempengaruhi pegunungan belakang. Kalau tidak, kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan pasti sudah lama dipotong telapak tangannya. Buddha teratai emas berjalan menuju gunung belakang dengan penuh semangat. Ini adalah area terlarang dari Sekte Dewa Pengobatan, ada banyak penjara dan formasi, semuanya diaktifkan pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Buddha teratai emas. Namun, tubuh Buddha teratai emas hanya melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi, kurungan dan formasi semuanya berhenti berfungsi, dan kekuatannya juga menghilang. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan merasa ngeri dengan pemandangan ini. Pemuda berambut darah ini sungguh menakutkan, pengurungan dan formasi di gunung belakang tidak menimbulkan ancaman di matanya. Kekuatan spiritual yang sangat besar dari tubuh Buddha teratai emas dilepaskan dan menyapu setiap tempat di belakang gunung, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Akhirnya wajahnya menjadi muram. Kenapa tidak? Buddha teratai emas sedikit panik. Ibunya seharusnya ada di sini, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hal ini membuat Aiden, putra seorang laki-laki, begitu cemas hingga ingin menjatuhkan seluruh Sekte Dewa Pengobatan. Setelah beberapa pencarian, tidak ada jejak ibunya. Di bawah pengaruh pikiran spiritual Aiden, mata tubuh Buddha teratai emas langsung dipenuhi dengan niat membunuh dan melepaskan energi darah yang sangat menakutkan. Buddha teratai emas langsung mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Tiba-tiba, Paul, yang bersembunyi di kegelapan, ditarik paksa ke depan Buddha teratai emas dengan kekuatan yang tak tertahankan. Aiden, bagaimana kamu menemukanku? Paul, yang mengira dia bersembunyi di kegelapan dan tidak memperhatikannya, hanya merasa pikirannya diliputi oleh niat membunuh yang haus darah, dan wajahnya menjadi pucat karena takut. Di mana ibuku? Buddha teratai emas bertanya dengan air mata berlinang. Aku tidak tahu, desak Paul. Bang! Saat berikutnya, tubuh Paul meledak, hanya menyisakan sedikit jiwanya. Melihat mata Aiden, dia merasa sulit bernapas, seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Jiwanya perlahan dimusnahkan. Jangan sakiti anakku. Pada saat ini, sesosok tubuh cantik menerobos masuk. Itu adalah seorang wanita parubaya cantik yang mengenakan emas dan perak, dengan pesona yang dewasa. Diana. Mata Aiden hampir pecah. Ibu, selamatkan aku, roh Paul memohon bantuan. Aiden, beraninya kamu membunuh anakku. Kamu tidak akan pernah tahu di mana ibumu seumur hidupmu, kata Diana dingin. Tubuh Buddha teratai emas melepaskan jiwa Paul, dan menatap dingin pria kejam di dunia sekuler ini, menggali pembuluh darah spiritualnya sendiri, dan memindahkannya ke Paul. Adik kandung Amanda. Jangan main-main, kalau tidak hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Ingatan Aiden muncul di benak tubuh Buddha teratai emas, dan suaranya dingin. Diana pertama-tama menghangatkan jiwa Paul dengan harta spiritual setengah langkah, dan menjaga jarak dari tubuh Buddha teratai emas, dengan tatapan aneh di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Aiden, yang urat spiritualnya telah tergali dan memiliki kepribadian pengecut, dapat tumbuh sedemikian rupa. Jika dia bisa mengulanginya lagi, dia tetap tidak akan menyesalinya. Hanya karena putranya adalah hati dan jiwanya. Sial, sampah ini, bagaimana dia tumbuh dewasa? Diana memandangi tubuh Buddha teratai emas, wajahnya menjadi semakin ganas. Jika semua kekuatan magis, garis keturunan, dan harta karun Aiden dapat diberikan kepada Paul, putranya pasti akan menjadi lebih luar biasa, seperti Dao Feitian dan Tuan Muda Klan Iblis, yang merupakan generasi pertama di antara generasi muda Klan Iblis dan Sekte Abadi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjilat sepatu putranya. Memikirkan hal ini, mata Diana menjadi lebih ganas. Haha, kamu pecundang. Aku seharusnya lebih kejam dan membunuhmu secara langsung. Apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Tetapi, sekarang aku telah berubah pikiran. Diana ekspresinya berubah dari kebencian menjadi ekstasi. Jika saya mentransplantasikan semua yang Anda miliki kepada putra saya, dia akan menjadi lebih kuat. Dari awal hingga akhir, tubuh Buddha teratai emas memiliki ekspresi seperti badut. Dengan senyuman di sudut mulutnya ada bekas ejekan. Tahukah kamu, aku bisa membiarkanmu ibu dan anak pergi ke bawah tanah untuk mengakui dosa-dosamu sekarang.
Bab 933, Kartu Truf dari Sekte Dewa Pengobatan. Tidak, belum tentu demikian, Diana tersenyum, dengan sedikit keganasan, sedikit kegilaan, dan sedikit nada sinis dalam senyumannya. Seolah dia menyadari sesuatu, wajah Buddha teratai emas tiba-tiba menoleh ke samping, dan dia melangkah ke arah Diana dengan pukulan telapak tangan. Namun, Diana telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi jiwa Paul. Sebuah cahaya biru melintas melewatinya dan muncul 100 meter jauhnya. Ternyata itu adalah jimat kilat instan. Haha, Aiden, tunggu saja kematiannya. Roh Paul tertawa garang. Tiba-tiba, paksaan tingkat surgawi turun, menyebabkan semua orang di Sekte Dewa Pengobatan gemetar. Seorang lelaki tua dengan alis putih dan rambut putih muncul, melihat ke arah orang yang muncul di luar area terlarang di gunung belakang. Matanya penuh dengan keganasan. Selamat datang, leluhur. Semua orang di Sekte Dewa Pengobatan, termasuk pemimpin Sekte Dewa Pengobatan, menundukkan kepala untuk beribadah. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan mengangguk, dan segera menatap Aiden, aura tak terlihat dilepaskan, menindas tubuh Buddha teratai emas. Saya melihat otot dan tulang tubuh Buddha teratai emas bergetar, meski cukup sulit, ia tetap menahan tekanan para dewa dan menjaga tulang punggungnya tetap lurus. Tidak buruk, tidak buruk. Mata leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia sedang melihat sebuah karya seni yang sempurna, penuh keserakahan dan nafsu. Tubuh ini, sesama praktisi Buddha dan Iblis, meskipun saya tidak tahu cara mengolahnya, ya, tetapi potensinya sangat besar. Diana maju dan berkata, leluhur, anakku Paul. Nenek moyang Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan terkekeh dan berkata, tentu saja saya akan memberikan pembuluh darah spiritual anak ini kepada Paul, tetapi saya menginginkan tulang dao spiritualnya. Diana sangat gembira, terima kasih, leluhur. Kepala sekolah Sekte Dewa Pengobatan dan yang lainnya semuanya tercengang. Mendengarkan kata-kata Diana ketika berbicara dengan leluhurnya, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat kepala Sekte Dewa Pengobatan dan sekelompok tetua abadi bumi saling memandang dengan bingung. Mungkinkah nenek moyang menyukai bakat Paul? Bisik sesepuh dari Sekte Dewa Pengobatan. Orang tua, kamu menginginkan pembuluh darah spiritual dan tulang tauku, hanya melamun. Tubuh Buddha teratai emas melihat semua ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat leluhur Dewa Surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan. Sengaja menggunakan Amanda sebagai umpan untuk memancingnya ke gunung belakang, dia dipenjara di semua tingkatan, membuatnya sulit untuk bergerak. Tubuh Buddha teratai emas sangat menentukan, menjalankan energi sejatinya, mengulurkan tangan untuk mengguncang topi Tianlingnya. Bagaimanapun, ini adalah tiruan, dan jika mati, ia akan mati. Huff, aku ingin bunuh diri, tapi itu tidak semudah itu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan tersenyum hangat, dengan rasa jijik di matanya, dan melepaskan aliran kekuatan surgawi untuk langsung memenjarakan esensi sejati dari emas. Tubuh Buddha teratai. Boom. Dalam sekejap, formasi besar di gunung belakang diaktifkan, lapis demi lapis, memancarkan aura yang menakutkan. Tubuh Buddha teratai emas tidak dapat bergerak, di kakinya, nyala api panas menyembur keluar, berubah menjadi naga api dengan gigi dan cakar, menelan tubuh Buddha teratai emas dan dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Anak ini pasti akan menjadi mayat dalam waktu 3 hari. Ketika pembuluh darah spiritual dan tulang tau tersedia, saya secara alami akan datang dan mengambilnya, perintah leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan, dan suaranya menyebar ke seluruh Sekte Dewa Pengobatan, memekakkan telinga, dalam 3 hari ini selama ini, kamu harus berjaga-jaga dan jangan mengabaikannya. Para murid Sekte Dewa Pengobatan mengangguk dengan bersih, dengan ekspresi kagum dan hormat di wajah mereka. Tanah. Di atas batu, tubuh Buddha teratai emas berdiri di atas tanah di mana retakan muncul dan api meluap setiap saat, dia melindungi tubuhnya dengan energi sejati dan waspada terhadap sekelilingnya. Tidak ada siang hari di sini, dan yang tersisa hanyalah magma dalam nyala api di sekitar bebatuan, dan tiang api, yang membakar kubah menjadi lubang api, memancarkan aura yang membakar segalanya. Di dalam kehampaan, ada energi panas yang mengerikan di mana-mana. Esensi pelindung tubuh Buddha teratai emas terus-menerus dikonsumsi oleh suhu tinggi, dan tidak akan lama kemudian ia menjadi mayat di sini. Tempat ini berjarak sekitar 1000 meter dari permukaan tanah. Setelah inspeksi visual, tubuh Buddha teratai emas mencari jalan keluar dari sini. Tempat ini juga merupakan inti api dari Sekte Dewa Pengobatan, tempat esensi api dari tempat besar dipadatkan. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata spiritual dan ramuan. Suhu tinggi yang terik cukup untuk membuat para biksu berada di bawah suhu tertinggi tingkat keabadian surgawi menjadi abu. Hanya dalam satu batang dupa, pantat tubuh Buddha teratai emas menjadi kencang, dan darah di tubuhnya bergetar hebat, hampir keluar dari tubuhnya. Boom! Pada saat ini, tanah retak, dan tiang api keluar. Tepat ketika hendak menelan tubuh Buddha teratai emas, energi sejati beredar dan melompat ke sisi lain dalam sekejap. Tempat di mana awalnya berdiri telah berubah menjadi sepotong magma. Buddha teratai emas diam-diam menghela nafas lega, dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Ada rumor bahwa beberapa fisik khusus, seperti tubuh Yang Yan dan tubuh Tai Huang Tyrant, secara alami dekat dengan api atau kebal terhadap api. Saya hanya bisa berhati-hati, kata tubuh Buddha teratai emas.
Dia menutup matanya dan bermeditasi, dan pikiran spiritualnya menyebar, menutupi seluruh area putih di lautan api. Tiba-tiba, mata Buddha teratai emas tiba-tiba berbinar. Apa yang tampak di dalam magma? Pikiran spiritual tubuh Buddha teratai emas diselidiki dengan cermat. Dalam sekejap, nyala api melonjak dan magma memercik, memperlihatkan potongan besar logam biru yang padam tetapi tidak meleleh, misterius dan luar biasa. Sungguh kejutan yang tidak terduga, kata tubuh Buddha teratai emas dengan gembira. Logam biru itu lahir dari urat api di tengah bumi. Batu pola api roh biru adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan senjata. Untuk memberikan tubuh Buddha teratai emas sarana penyelamatan jiwa, saya memberikan tubuh Buddha teratai emas beberapa senjata spiritual berkualitas tinggi seperti kuali kayu hijau, pagoda Chongjun, dan gunung Yuanchi. Dengan lambaian tubuh Buddha teratai emas, pagoda Chongjun dan gunung Yuanchi muncul di depan matanya. Kedua senjata spiritual berkualitas tinggi ini memiliki berat lebih dari 10.000 kg dan dapat menghancurkan Earth Immortal hidup-hidup. Aiden awalnya ingin melebur kedua senjata spiritual berkualitas tinggi ini menjadi satu hal, tetapi karena sifat gunung Yuanchi dan hal lainnya yang tidak cocok, dia tidak bisa menyerah. Sekarang ada batu pola api roh biru, berbeda. Batu pola api Lanling dikatakan tidak cocok dengan apapun, dengan medianya gunung Yuanchi dan pagoda Chongjun dapat dilebur menjadi satu. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi juga dapat memperkuat cahaya ilahi gunung Yuanchi, membentuk medan absolut, memungkinkan Buddha teratai emas berada dalam posisi yang benar-benar aman. Itu mungkin. Tubuh Buddha teratai emas mengedarkan energi sejatinya dan mengambil potongan batu pola api roh biru dari udara. Selama periode ini, tubuh Buddha teratai emas kehilangan banyak kekuatan dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kemudian dia membuka cincin luar angkasa, dan kuali ilahi Aoki terbang keluar dan memasukkan pagoda Chongjun dan gunung Yuanchi ke dalamnya. Tiba-tiba, tanah tiba-tiba tenggelam, dan seluruh geologi batuan hampir runtuh seluruhnya, menyebabkan tubuh Buddha teratai emas tenggelam ke dalam urat api di tengah bumi. Pada saat ini, batu api roh biru mekar dengan cahaya biru yang menyilaukan, seperti mimpi, dengan sedikit esensi. Ketika cahaya tiba-tiba berubah menjadi introvert, kekuatan yang terkondensasi ke dalam kehampaan meledak. Anda adalah hasil gabungan dari pagoda Chongjun dan gunung Yuanchi. Mata tubuh Buddha teratai emas sangat dalam, dan lusinan segel dan pola ilahi ditembakkan satu demi satu, menyatu ke dalamnya. Bab 934, Alam Iblis Kuno. Kakak, kamu bajingan. Suara anak cerdas yang marah datang dari pegunungan liar, bergema di seluruh pegunungan dan hutan. Adik Loli itu melihat ke arah mana kakaknya melarikan diri, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia meringkuk mulutnya dan menoleh untuk melihat ke samping. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Aiden. Dalam sekejap, sosoknya bergerak, jubahnya berburu, dan sebuah tangan besar meledak ke dalam kehampaan. Kekuatan mengerikan mengguncang ruang, dan niat membunuh ada di mana-mana, membuat kulit kepala mati rasa. Adik Loli yang diburu memiliki wajah pucat, tapi ada ekspresi licik di bibirnya. Tidak baik. Saat Aiden sedang memikirkan sesuatu di benaknya, sebuah suara mungil dan merah muda mengalir ke punggungnya dari belakang, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Dua Lolita, satu di belakang yang lain, menyerang dari sisi sayap. Lengan Aiden sakit, meninggalkan sederet bekas gigi yang dalam, yang membuatnya sangat terkejut. Dia adalah tubuh dengan tubuh guntur yang abadi, dan daging, darah, otot, dan tulangnya telah ditempa hingga kebal terhadap pedang dan senjata, serta kebal terhadap air dan api. Kekuatan guncangan tadi tidak membuat adik Loli itu terjatuh. Huff, orang jahat, oh wow. Suster Loli merasa penuh kemenangan dan menekan lengan Aiden, hampir tidak mematahkan gigi peraknya. Dia menyingkir dalam beberapa detik, menutupi mulutnya yang sakit, mata kecilnya dipenuhi dengan ekspresi sedih. Kakak, kamu bodoh sekali, kalau itu aku. Aduh. Kakak Loli memukul punggung Aiden dengan serangkaian pukulan Loli, seolah-olah dia sedang memukul besi ajaib. Dia menjerit kesakitan dan memegang tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam, apakah orang ini monster? Mengapa tubuhnya begitu kuat? Sister Loli melihat adegan ini dan berkata tidak puas, kamu menyebutku idiot, saudari, kamu masih berbeda. Tiba-tiba, wajah Aiden menjadi gelap sepenuhnya. Tentu saja, mereka tidak mengincar Loli bersaudara. Meskipun kedua orang ini licik dan licik, mereka tidak berniat membunuhnya. Paling-paling, mereka ingin membalas dendam pada apa yang disebut Bibi Clara. Tapi pihak Sekte Dewa Pengobatan. Dia merasakan kondisi tubuh Buddha teratai emas saat ini, yang dirancang oleh Diana dan leluhur abadi surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan untuk menekannya di urat api inti bumi dan menderita rasa sakit karena terbakar. Adapun situasi di vena api inti bumi, induksi Aiden terhalang oleh lautan api yang menakutkan dan berkobar, sehingga mustahil untuk diketahui. Menurut berita dari Buddha teratai emas, ibuku tidak tergabung dalam Sekte Dewa Pengobatan, Aiden mengerutkan kening. Boom! Tiba-tiba, energi iblis tirani meledak. Garis ilahi muncul di tanah, menutupi sosok Aiden dan memenjarakan energi aslinya. Huff, kamu berani diganggu saat melawanku, apakah kamu meremehkanku? Hanya ada erangan marah di telinganya. Langit dan bumi berputar, dan portal kosong tiba-tiba terbuka, ujung portal yang lain memancarkan aura iblis yang kuat, seolah-olah terhubung ke dunia iblis kuno. Alam Dewa Pengobatan.
Kepala sekolah Sekte Daosen dan yang lainnya bergegas ke Sekte Dewa Pengobatan bersama Luxi yang asli, tetapi dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Alam Dewa Pengobatan yang besar, gedung-gedung megah dan tinggi di masa lalu, dan tempat ramuan tingkat atas dibudidayakan hampir hancur. Salah satu sekte abadi teratas di alam abadi 9 alam tampak seperti baru saja mengalami bencana dan sangat tertekan. Situasi yang menjanjikan. Apakah Aiden melakukan semua ini sendirian? Melihat pemandangan di depannya, Luxi merasa kedinginan dan menggigil. Ekspresi terkejut melintas di mata kepala sekolah Tao Sen, dan dia datang berkunjung. Tidak lama kemudian, kepala sekte Dewa Pengobatan keluar untuk menyambutnya. Rekan Tao, apakah iblis Aiden ini telah melarikan diri? Tanya kepala sekolah dari sekte Tao Sen. Jika binatang ini dibiarkan melarikan diri dari hadapanku, betapa memalukannya aku dan sekte Dewa Pengobatan. Kepala sekolah dari sekte Dewa Pengobatan tampak bangga, mengangkat tangannya, dan berkata, sejujurnya, ini iblis ditekan di jantung bumi oleh leluhur sekte kami, leluhur abadi surgawi. Oh, kilatan kejutan melintas di mata kepala sekolah sekte Tao Sen, dan dia berkata, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengundang saya untuk datang dan melihatnya. Maaf, Vena api inti bumi adalah sumber kehidupan sekte kami, orang luar tidak diizinkan masuk, mohon maafkan saya. Kepala sekte Dewa Pengobatan langsung menolak untuk menerimanya. Sayang sekali. Pemimpin sekte Daosen menghela nafas dalam hati, terus mengobrol dengan pemimpin sekte Dewa Pengobatan untuk beberapa patah kata, dan kemudian mundur dari sekte Dewa Pengobatan bersama rakyatnya sendiri. Seorang tetua Earth Immortal wanita dari sekte Daosen berkata, kepala sekolah, lupakan saja. Wajah kepala sekte Daosen menjadi gelap dan berkata, suatu hari, kepala gereja sekte Dewa Pengobatan akan dianeksasi oleh sekte kami. Alkimia hukum sekte Dewa Pengobatan, Tao Sen Zongzang dan saya telah lama mendambakannya, tetapi kami selalu ingin melihatnya, tetapi kami tidak bisa mendapatkannya. Terutama rahasia Vena api inti bumi, sekte Dewa Pengobatan merahasiakannya dari dunia luar dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Tujuan kunjungan pemimpin sekte Tao Sen adalah, pertama, untuk memastikan situasi Aiden, dan kedua, untuk menguji sekte Dewa Pengobatan. Aiden dipimpin oleh dua lolita kecil, dan melalui portal kosong, sebuah ruang terbuka untuk memberiku ruang, tiba-tiba, kekosongan dipenuhi retakan, seperti keruntuhan besar, dan kekuatan untuk memusnahkan segalanya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Aiden tiba di alam iblis kuno. Pertama kali dia datang ke alam khusus 9 alam dunia abadi, wajah Aiden penuh rasa ingin tahu. Menurut legenda, penguasa sebenarnya dari 9 alam-alam abadi adalah klan iblis. Ras manusia adalah sekelompok penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari zaman kuno yang bermigrasi ke alam abadi 9 alam dan memimpin orang-orang mereka untuk memperluas wilayah mereka di alam abadi 9 alam di era barbar. Pada akhirnya, secara bertahap merambah tanah klan iblis, dan akhirnya 9 sekte abadi teratas tercapai. Adapun ras manusia dan ras iblis pada awalnya tidak ada benar atau salah, ada yang hanya ingin bertahan hidup. Akibatnya, terjadi perang berkepanjangan antara ras manusia dan ras iblis, yang mengakibatkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ras manusia yang kuat tidak membunuh mereka semua, tetapi mengusir ras iblis ke alam iblis kuno. Mantan penguasa 9 alam dunia peri, alam yang menyusut ini telah menjadi sebidang tanah terakhir yang mempertahankan penampilan zaman kuno. Di sini, pepohonan kuno menjulang tinggi dan pegunungan tersebar di langit, seperti naga di tanah, mengancam dan megah. Memberi kesan mentah. Bibi Clara, aku membawa kembali orang yang menindasmu. Dua lolita kecil melompat dan berlari ke arah penyihir berbaju merah, sepertinya mereka meminta pujian. Orang inilah yang sebenarnya menyerang Aiden dan Mauren di wilayah dunia tengah. Melihat Aiden lagi, Clara terkejut, tapi kemudian dia teringat bahwa energi sejati Aiden tersegel, dan senyumannya bergetar, menjadi semakin menawan. Dua orang kecil yang pintar, kata Clara sambil tersenyum. Aiden memasang ekspresi acuh tak acuh dari awal hingga akhir, seolah dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang tahanan, dan menatap Clara dengan mata dinginnya. Kamu sudah sampai pada titik ini dan kamu masih sangat tangguh, Clara mencibir. Dia berencana menyiksa Aiden yang akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Kamu hanya memiliki satu kesempatan, mohon hargai itu, Aiden berkata dengan acuh tak acuh, di mana orang-orang suci dari sekte Phoenix Surgawi dipenjara olehmu. Clara tampak tertegun sejenak, lalu memikirkan sesuatu, dan terkikik, ternyata itu adalah kekasih kecilmu. Dia diculik oleh ular cabul. Apa yang akan terjadi padanya? Bab 935, melihat binatang Zuyin lagi. Mata Aiden meledak dengan dua sinar dingin, aura pembunuh yang mengerikan, seperti datangnya dunia bawah, yang membuat orang gemetar dan merasa jiwa mereka akan meledak. Mendesis. Wajah Clara berubah drastis dan dia menghirup udara, Loli bersaudara juga sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mengerikan. Inilah yang pertama kali terlintas di benak Clara, pemuda di depannya tampak seperti setan, dengan aura yang menakutkan. Tapi kemudian saya memikirkannya dan menyadari bahwa tubuh asli Clara adalah keturunan klan elang yang mewarisi sebagian dari garis keturunan Dewa Surgawi, dan energi sejati Aiden disegel kembali. Saya terkejut dengan manusia yang tidak berdaya ini, dan menjadi keras kepala untuk beberapa saat. Meski yang dia katakan hanya untuk menakuti Aiden.
Ini kemarahan paling tidak kompeten yang pernah kulihat. Wah, aku menghargai kemarahanmu, ejek Clara. Bibi Clara. Saudari Loli menyodok lengan baju Clara, mengunci kepala kecilnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak baik. Boom. Saat berikutnya, tubuh abadi Guntur Surgawi terbuka, guntur dan kilat bergulung, menerobos kurungan di dalam tubuh dengan kekuatan yang menghancurkan, dan kekuatan menakutkan seperti dewa iblis kuno tersapu. Binatang-binatang itu bersujud, dan burung-burung berjatuhan ke tanah. Aku jelas telah menyegel energimu yang sebenarnya, Sister Loli memasang ekspresi seperti hantu di wajahnya, mata kecilnya penuh dengan keterkejutan. Sayangnya mereka tidak mengetahuinya. Setelah tubuh abadi Guntur Surgawi ditempa hingga tingkat kecil, kekuatan guntur dan kilat diintegrasikan ke dalam darah. Jika Aiden mau, setetes darahnya bisa meledak dengan kekuatan guntur dan kilat. Bahkan jika esensi sebenarnya disegel, itu tidak dapat menampung seluruh kekuatan tempurnya. Kakak. Aiden mencubit leher Clara dengan satu tangan, langsung memutarnya, mengeluarkan suara mendesis, dan matanya melotot. Selama Aiden mengerahkan sedikit tenaga, lehernya akan patah. Orang jahat, lepaskan bibi Clara. Saudari Loli bergegas mundur dari Aiden, tetapi terguncang oleh hembusan nafas dari tubuhnya. Biarkan saja, lepaskan, kekasih kecilmu, dia baik-baik saja, kata Clara dengan susah payah. Dengan cara ini, aura pembunuh di mata Aiden mereda, dan dia melepaskan tangannya, membiarkan Clara jatuh ke tanah, terengah-engah. Setelah beberapa saat, wajah menawan itu masih sok, penuh ketakutan. Saat ini, dia merasakan mata Aiden sedingin Raja Iblis kuno, memancarkan tekanan tak terlihat yang hampir membuat jiwanya meledak. Lelucon seperti ini sama sekali tidak lucu, kata Aiden dingin. Orang suci dari Sekte Phoenix Surgawi, dia diselamatkan oleh monster belum lama ini. Clara benar-benar jujur di depan Aiden dan memberitahu Aiden tentang kemunculan monster itu. Aiden memasang ekspresi aneh di wajahnya. Monster-monster yang menyelamatkan Mauren tampak seperti anjing hitam, tetapi 3 kali lebih besar dari anjing hitam. Mengapa ia terlihat familiar? Di mana monster itu? Aiden bertanya. Dia ada di Gunung Suanyin, kata Sister Loli, dengan sedikit kelicikan tersembunyi jauh di matanya. Sebaiknya jangan main-main, Aiden berkata dengan dingin. Kemudian, Aiden menggunakan tangannya untuk membawa pergi saudara perempuan Loli, satu di masing-masing tangan, seolah-olah mereka sedang membawa ayam kecil, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Wajah kecil Loli bersaudara tiba-tiba berubah menjadi hitam, seolah-olah embun beku telah memukul terong, dan mereka tampak marah. Gunung Suanyin adalah gunung besar berkelok-kelok yang terletak di barat laut alam iblis kuno. Seluruh pegunungan itu seperti naga dan ular, diselimuti kabut tebal sepanjang hari dan dipenuhi dengan suasana dingin. Vena Yin Bumi, Aiden berkata dengan terkejut. Sama seperti Vena api inti bumi dari Sekte Dewa Pengobatan, Vena Yin inti bumi ini memadatkan semua Yin Qi dalam jarak 100 mil. Ini sangat dingin. Orang yang telah berkultivasi di alam dewa akan mengalami pembekuan pembuluh darah dalam waktu singkat dan mati. Bahkan Earth Immortal yang kuat pun akan sulit menolaknya. Begitu Aiden mendekati pegunungan Suanyin ini, tubuhnya mulai diserang oleh udara dingin yang sangat dingin menusuk tulang. Sebagai upaya terakhir, api Shenluo menutupi seluruh tubuh, dan kekuatan Taiyin adalah kekuatan paling Yin di dunia. Suasana dingin di sini tiba-tiba menjadi lebih lembut seperti melihat seorang raja. Loli bersaudara tercengang. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia ini? Namun, Aiden juga melihat ke arah Loli bersaudara di tangannya dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka benar-benar dapat menahan suasana dingin. Pikiran spiritual Aiden menyebar, dan segera dia menemukan jalan turun ke pegunungan Suanyin. Namun, pada jarak 1000 meter, Aiden menahan auranya dan memandang ke depan dengan waspada. Ada sekelompok tentara iblis di sana, mengenakan baju besi darah dan dengan wajah garang, berpatroli seolah-olah mereka mencoba menghentikan makhluk hidup. Setelah beberapa penyelidikan, Aiden menemukan bahwa di antara tim prajurit iblis ini, ada 3 iblis di tahap akhir Earth Immortal, 10 di tahap tengah Earth Immortal, dan 30 di tahap awal Earth Immortal. Dengan kekuatan tempur semacam ini, bahkan Sekte Abadi teratas tanpa figur tingkat leluhur surgawi dan kepala sekolah bukanlah tandingan mereka. Namun kekuatan tempur seperti itu digunakan untuk berpatroli di Gunung Suanyin. Tim tentara iblis ini berpatroli sepanjang hari, tetapi dalam segala hal membosankan, dan mereka perlahan-lahan mulai mengeluh. Hei, aku benar-benar tidak tahu mengapa penguasa istana iblis ingin kita menjaga binatang iblis abadi bumi tingkat menengah. Kami adalah klan iblis darah jahat di alam iblis kuno. Kami dilahirkan untuk bertarung dan bunuh. Medan perang adalah tempat terbaik kita. Namun, sepertinya aku pernah mendengar bahwa binatang iblis di tahap tengah Earth Immortal memiliki darah yang luar biasa, dan penguasa istana iblis membutuhkan kekuatan darahnya. Aiden mendengar banyak berita berguna, dan akhirnya, dia menatap penuh arti pada saudara perempuan Loli yang energi aslinya tersegel. Kedua orang ini pasti dengan sengaja membujuknya untuk datang ke Gunung Suanyin. Jika dia ingin memasuki gunung itu, dia harus mengalahkan kelompok makhluk abadi duniawi yang menakutkan ini. Namun, di mata orang lain, kekuatan tempur ini mungkin telah membuat mereka gemetar ketakutan. Di depannya, itu rentan. Tiba-tiba,
Raungan yang memekakkan telinga keluar dari dalam gunung, seperti binatang es dari neraka. Aliran angin iblis bercampur dengan udara dingin yang tak ada habisnya, membuat para prajurit iblis menggigil dan merasa seolah-olah jiwa mereka akan membeku. Di pegunungan, seekor anjing kampung berukuran besar, diselimuti kegelapan dan dengan tanda vertikal di dahinya, menonjol, menyeringai, menunjukkan kekuatannya yang ganas. Ternyata itu adalah binatang Zuyin. Aiden sangat gembira. Dia merasa sangat menyesal sejak monster itu melarikan diri di Danau Taiyin terakhir kali. Selamat tinggal hari ini, jangan biarkan kabur lagi. Kalian semua berkumpul. Menurutku aku mudah ditindas. Aku akan mencabik-cabik kalian semua hari ini. Zuyin Bis berbicara dalam bahasa manusia, dan meskipun suaranya sangat kekanak-kanakan, ia memiliki aura pembunuh. Kekuatan garis keturunan Candle Yin Bis ini telah membangkitkan sebagian kecil dan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, udara dingin berkumpul menjadi pusaran air di langit Gunung Suanyin dan dilepaskan. Seluruh bumi menjadi gelap, dan langit dan bumi tiba-tiba dikelilingi oleh musim dingin yang dingin, membekukan segalanya. Di tengah angin yang menggigit, cahaya jahat di mata binatang Zuyin berubah menjadi bayangan hitam yang kuat dan menerkam ke depan. Tidak lama kemudian, jeritan terdengar di pegunungan Suanyin, dan darah berceceran. Bersambung,